Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deo Anggriawan dengan NIM 20 22 10 11 03 11 404. Kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan tentang viktimologi menurut sistem peradilan pidana di Indonesia. Viktimologi merupakan kajian multidisipliner yang menempatkan korban sebagai fokus utama. Mengapa seseorang menjadi korban, bagaimana proses viktimasi berlangsung, dampak yang muncul seperti fisik, psikologi, sosial, ekonomi, dan bagaimana sistem hukum dan sosial merespon kebutuhan korban tersebut. Yang pertama, pengertian dan konsep dasar. Viktimologi berasal dari bahasa Latin yang yaitu victima, yaitu korban, dan logos merupakan ilmu. Secara terminologi, viktimologi adalah studi tentang korban kejahatan dan proses viktimisasi. Siapa yang menjadi korban? Faktor-faktor yang meningkatkan risiko menjadi korban, hubungan korban pelaku, serta konsekuensi dan kebutuhan pemulihan korban. Viktimisasi tidak hanya mencakup kerugian fisik, tetapi juga kerugian psikologis, sosial, dan ekonomi. Pendekatan viktimologi bersifat interdisipliner, mencakup hukum, kriminologi, psikologi, sosiologi, dan kebijakan publik. Secara terminologis, beberapa ahli mendefinisikan viktimologi sebagai berikut. Yang pertama, yaitu Benjamin Mendelssohn, yang dikenal sebagai bapak viktimologi, mendefinisikannya sebagai the science of victim and victimization, yakni ilmu yang mempelajari korban, termasuk peran dan keterlibatannya dalam terjadinya kejahatan. Dan yang kedua, Hans von Hentig berpendapat bahwa viktimologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara pelaku kejahatan dan korban dalam konteks peristiwa kriminal. Dengan demikian, viktimologi tidak hanya menyoroti penderitaan korban akibat tindak pidana, tetapi juga menganalisis faktor-faktor yang menjadikan seseorang korban, baik karena kelalaian, ketidaktahuan, maupun karena situasi sosial yang struktural yang menempatkannya pada posisi rentan. Nah, selanjutnya, mengapa viktimologi penting dalam peradilan pidana? Ya, sistem peradilan pidana tradisional cenderung offender-centered, fokus pada pelaku, identifikasi, penuntutan, dan pemberian saksi. Viktimologi menuntut pergeseran paradigma. Korban juga harus diakui sebagai subjek yang memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, keadilan substantif, pemulihan, dan partisipasi yang bermakna dalam proses. Pendekatan ini membantu mengurangi secondary victimization, atau bisa disebut korban jadi korban lagi karena perlakuan sistem, mendorong pemulihan korban, serta meningkatkan legitimasi dan efek pencegahan sistem peradilan. Dengan hadirnya viktimologi, korban tidak lagi dipandang sebagai pihak pasif, melainkan sebagai subjek yang memiliki hak, kebutuhan, kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Viktimologi menyoroti penderitaan fisik, psikis, dan sosial yang dialami korban, serta mendorong agar mereka memperoleh pemulihan yang layak melalui restitusi, kompensasi, dan rehabilitasnya. Pentingnya viktimologi juga terletak pada kemampuannya menjembatani hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Pendekatan ini menumbuhkan pemahaman bahwa kejahatan bukan sekadar pelanggaran terhadap hukum, tetapi juga pelanggaran terhadap manusia dan nilai kemanusiaan. Dengan demikian, sistem peradilan pidana tidak hanya berorientasi pada pembalasan, tetapi juga pada pemulihan hubungan sosial dan keadilan bagi semua pihak. Selain itu, viktimologi membantu aparat penegak hukum untuk memahami dinamika viktimasi, misalnya bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan psikologis yang dapat membuat seseorang lebih rentan menjadi korban. Pemahaman ini penting agar proses penegakan hukum berjalan lebih baik, adil, dan tidak menimbulkan viktimasi sekunder, yaitu penderitaan baru yang dialami korban akibat perlakuan tidak sensitif dari aparat yang penegak hukum atau proses peradilan itu sendiri. Selanjutnya adalah teori dan model viktimologi.
Teori dan model victimologi berkembang seiring dengan kesadaran bahwa kejahatan tidak hanya melibatkan pelaku, tapi juga korban dan lingkungan sosial yang melatar belakanginya. Awalnya, kajian tentang kejahatan lebih banyak berpusat pada pelaku dan perilaku kriminalnya, sementara korban hanya dianggap sebagai objek penderita tanpa suara. Namun, dengan munculnya victimologi sebagai cabang ilmu tersendiri dalam kriminologi, perhatian terhadap korban semakin meningkat. Teori dan model victimologi hadir untuk menjelaskan mengapa seseorang menjadi korban, bagaimana hubungan antara pelaku dan korban terbentuk, serta bagaimana sistem hukum dan masyarakat seharusnya merespon penderitaan korban secara adil dan manusiawi. Salah satu teori awal dari victimologi adalah teori victim presupposition yang dikemukakan oleh Hans von Hentig dan Benjamin Mendelssohn. Teori ini berangkat dari gagasan bahwa dalam beberapa kasus kejahatan, korban turut memiliki andil dalam terjadinya tindak pidana, baik secara sadar maupun tidak sadar. Misalnya, dalam kasus pembunuhan atau kekerasan, korban mungkin memicu emosi atau tindakan pelaku melalui provokasi atau perilaku tertentu. Namun penting ditekankan bahwa teori ini tidak dimaksudkan untuk menyalahkan korban, melainkan untuk memahami dinamika interaksi antara pelaku dan korban agar dapat mencegah terulangnya peristiwa serupa. Selain itu, terdapat teori lifestyle exposure yang dikembangkan oleh Hindley, Gofferson, dan Garofalo. Teori ini menekankan bahwa gaya hidup seseorang dapat mempengaruhi kemungkinan menjadi korban kejahatan. Seseorang yang sering berada di tempat atau situasi berisiko tinggi seperti keluar malam, bekerja di tempat rawan kejahatan, atau berinteraksi dengan kelompok sosial tertentu, memiliki peluang lebih besar untuk mengalami viktimisasi. Teori ini menyorot pentingnya faktor sosial dan lingkungan dalam memahami pola kejahatan serta perlunya kebijakan pencegahan yang lebih efektif. Teori lain yang berhubungan adalah teori routine activity yang diperkenalkan oleh Cohen dan Felsen. Teori ini menjelaskan bahwa kejahatan terjadi karena adanya 3 unsur yang bertemu dalam waktu dan tempat yang sama, yaitu pelaku yang termotivasi, korban yang potensial, dan ketidakadaan pengawasan atau penjagaan yang memadai. Dalam konteks victimologi, teori ini memberikan wawasan bahwa keberadaan korban bukan hanya kebetulan, melainkan seringkali akibat pola aktivitas sehari-hari yang membuat mereka rentan terhadap kejahatan. Selain teori-teori tersebut, terdapat pula teori struktural victimization yang menyortir bagaimana struktur sosial, ekonomi, dan politik dapat menciptakan kondisi yang memunculkan korban secara sistematis. Dalam masyarakat yang tidak adil atau timpang, kelompok tertentu seperti perempuan, anak-anak, buruh, migran, dan masyarakat miskin seringkali menjadi korban karena posisi sosial yang mereka yang lemah. Teori ini menggeser fokus victimologi dan individu konteks yang lebih luas, yakni bagaimana sistem sosial dan kebijakan publik berperan dalam menciptakan atau memperparah penderitaan korban. Dalam perkembangannya, muncul juga teori critical victimology yang berupaya mengkritik pandangan klasik victimologi yang cenderung individualistik. Teori ini melihat bahwa viktimisasi tidak dapat dipisahkan dan kekuasaan, ketimpangan, dan ideologi dalam masyarakat. Misalnya, korban kekerasan seksual seringkali tidak mendapat keadilan karena sistem hukum yang bias gender dan budaya patriarkal yang menyalahkan korban. Teori ini menegaskan bahwa victimologi harus memperjuangkan perubahan sosial dan struktural agar sistem hukum benar-benar berpihak pada korban, bukan sekedar meneliti peran korban dalam tindak pidana. Sebagai respon terhadap kelemahan tersebut, lahir compensatory model yang menekankan pentingnya pemulihan kerugian korban melalui kompensasi atau restitusi. Negara atau pelaku berkewajiban yang memberikan ganti rugi kepada korban agar penderita yang dialaminya dapat berkurang. Model ini memperkuat posisi korban sebagai pihak yang berhak atas pemulihan, bukan sekedar saksi. Kemudian berkembang rehabilitatif model yang fokus pada pemulihan kondisi psikologis dan sosial korban.
Model ini menyadari bahwa dampak kejahatan tidak hanya bersifat material, tetapi juga emosional dan sosial. Oleh karena itu, korban memerlukan layanan konseling, dukungan medis, dan reintegrasi sosial agar dapat kembali berfungsi secara normal dan dalam masyarakat. Model yang bermodern adalah restoratif justice model atau model keadilan restoratif. Model ini menekankan bahwa keadilan sejati tidak hanya tercapai melalui penghukuman, tetapi juga melalui pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam pendekatan ini, pelaku diberi kesempatan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, meminta maaf kepada korban, dan memperbaiki kerusakan yang telah ditimbulkan. Korban diberi uang untuk menyampaikan perasaan, kebutuhan, dan keinginannya secara langsung. Model ini dianggap paling sesuai dengan nilai-nilai kemanusiaan karena menempatkan korban sebagai pusat perhatian dalam proses peradilan pidana. Dengan memahami teori dan model viktimologi secara komprehensif, kita dapat melihat bahwa ilmu ini tidak hanya berfungsi untuk menganalisis peran korban dalam kejahatan, tetapi juga sebagai landasan bagi reformasi hukum dan sosial yang lebih adil. Viktimologi mengajarkan bahwa keadilan sejati hanya dapat tercapai jika korban memperoleh pengakuan, perlindungan, dan pemulihan yang layak. Ia juga mengingatkan bahwa pencegahan kejahatan tidak cukup dilakukan dengan menghukum pelaku, tetapi harus disertai dengan perubahan sosial dan struktural yang mampu mengurangi kerentanan masyarakat terhadap viktimisasi. Yang selanjutnya, kerangka hukum perlindungan korban di Indonesia. Hukum Indonesia memiliki sejumlah ketentuan dan institusi yang mengatur perlindungan korban. Yang utama, Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana KUHP UU Nomor 8 Tahun 1981 mengatur prosedur pidana, termasuk mekanisme penggabungan perkara terhadap gugatan ganti kerugian terhadap perkara pidana. Pasal 98 sampai 101. Ketentuan ini memungkinkan korban meminta ganti rugi dalam pengadilan pidana secara terintegritas. Namun praktiknya seringkali menemukan hambatan prosedural. Kitab-kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP, meskipun fokus pada pidana material terhadap pelaku, KUHP juga memuat mekanisme pidana bersyarat yang memungkinkan. Hakim menekankan syarat khusus berupa penggantian kerugian kepada korban. Pasal 14C dalam KUHP yang direvisi. Ketentuan ini dipandang terbatas karena cakupan dan pelaksanaannya belum sempurna. Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban UU Nomor 13 Tahun 2006 yang telah diubah dengan UU Nomor 31 Tahun 2014 memberikan payung hukum bagi perlindungan dan hak korban, termasuk atas perlindungan fisik, pendampingan, fasilitas medis, pemenuhan kebutuhan dasar sementara, dan fasilitas restitusi atau kompensasi. Perubahan 2014 memperkuat kelembagaan dan kewenangan terhadap perlindungan saksi dan korban. LPSK, yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, lembaga independen yang diberikan tugas untuk memberikan perlindungannya, fasilitas restitusi, bantuan medis, relokasi sementara, dan program pemulihan lainnya bagi korban dan saksi. LPSK juga memiliki standar pelayanan dan prosedur administratif untuk pengajuan perlindungan. Itu yang dapat saya jelaskan, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Firmansyah dengan NIM 2022101103114005. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai viktimologi mengenai sistem peradilan pidana di Indonesia. Nomor 5, posisi korban dalam proses peradilan tahap demi tahap. A. Tahap penyidikan. Pelaporan dan hak dasar korban. Korban berhak melaporkan kejadian, mendapatkan penerimaan laporan yang layak, dan akses terhadap informasi dasar tentang proses yang berlangsung.
Polisi berkewajiban melakukan visum, pendokumentasian bukti, dan perlakuan yang menghormati martabat korban. Namun, praktiknya masih bergantung pada kapasitas dan sensitivitas aparat di lapangan. B. Tahap penuntutan. Korban dapat terlihat sebagai pelapor atau sebagai pihak yang meminta penggabungan gugatan ganti kerugian sebelum penuntut umum menyusun tuntutan aturan waktu pengajuan dalam pasal 98 KUHP. Penuntut umum mempunyai peran sentral dalam menentukan kelanjutan perkara, koordinasi antara korban atau kuasanya dengan penuntut umum seringkali menentukan akses korban terhadap keadilan restoratif atau kompensasi. C. Tahap persidangan. Perlindungan saksi atau korsaan, kursi tertutup, sidang tertutup untuk perkara tertentu, pembatasan pemeriksaan, silang yang berpotensi menyakiti korban. Semua ini dapat difasilitasi melalui ketentuan perlindungan saksi dan korban dan peran LPSK. Selain itu, korban bisa mengajukan tuntutan ganti kerugian yang digabung dengan perkara pidana. Namun praktiknya banyak korban kesulitan mengakses mekanisme ini karena syarat formal dan keterbatasan pembuktian. D. Tahap eksekusi dan pemulihan. Setelah vonis, pemulihan korban dapat berbentuk restitusi oleh pelaku, putusan ganti kerugian melalui penggabungan perkara atau program bantuan dari LPSK. Ada juga mekanisme pidana bersyarat dengan syarat pergantian kerugian pasal 14C KUHP. Tetapi realisasi efektivitasnya bervariasi. Nomor 6. Mekanisme pemulihan ekonomi dan non-ekonomi. Penggabungan gugatan ganti kerugian pasal 98 sampai 101 KUHP. Korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian yang digabung dengan perkara pidana. Hal ini memudahkan satu kali pemeriksaan untuk kedua aspek, pidana atau perdata. Namun, syarat waktu dan persyaratan formal yang kadang menyulitkan korban. Restitusi melalui pidana bersyarat pasal 14C KUHP. Hakim dapat menetapkan syarat khusus agar terpidana membayar ganti kerugian pada korban. Ini adalah instrumen yang menjembatani hukuman dan pemulihan korban. Namun ketersediaan dan pelaksanaannya belum konsisten. Fasilitasi dan bantuan oleh LPSK termasuk bantuan medis, biaya pemakaman, relokasi, pendampingan hukum atau psikologis, serta fasilitasi restitusi atau kompensasi. LPSK juga berperan memediasi antara korban dan pelaku dalam beberapa kasus pemulihan. Nomor 7. Restoratif justice dan peran korban. Pendekatan restoratif justice menempatkan korban sebagai pihak sentral yang turut serta dalam pemulihan. Dialog antara korban dan pelaku, ganti rugi langsung, mediasi, dan perjanjian pemulihan. Di Indonesia, praktik restoratif justice mulai diterapkan terutama pada perkara anak atau diversion dan sejumlah kasus kekerasan non besar melalui program mediasi di luar pengadilan. Pendekatan ini menjanjikan pemulihan yang lebih cepat dan personal, tetapi juga memerlukan jaminan hak dan perlindungan korban agar tidak terjadi tekanan atau rekayasa rekonsiliasi. Tantangan dalam implementasi di Indonesia. Keterbatasan hukum material. Hukum
pidana material hanya sedikit mengatur hak korban. Misal, KUHP hanya mengatur kerugian secara terbatas pada pidana bersyarat pada beberapa pasal, sehingga banyak korban bergantung pada mekanisme perdata atau kebijakan administratif. Prosedur yang rumit. Penggabungan perkara ganti rugi atau di KUHP memerlukan waktu dan kehati-hatian administratif yang sering menyulitkan korban yang sedang rentan. Kapasitas dan sumber daya. LPSK, kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan masih menghadapi keterbatasan sumber daya untuk memberikan layanan pendampingan, perlindungan, dan pemulihan secara memadai. Secondary victimization. Korban kadang mengalami perlakuan yang kurang sensitif dari aparat atau pengacara lawan, sehingga dapat memperparah trauma. Asimetri informasi dan akses. Korban kurang paham haknya dan mekanisme hukum yang tersedia. Ini membatasi keterlibatan mereka. Nomor 9. Rekomendasi kebijakan dan praktik terbaik. Penguatan regulasi dan harmonisasi. Penguatan regulasi dan harmonisasi guna memperbaikan KUHP atau KUHP untuk memperjelas mekanisme restitusi dan memudahkan akses gugatan ganti kerugian. Penguatan ketentuan pelaksanaan putusan bersyarat yang memerintahkan ganti kerugian. Badan-badan kajian hukum telah merekomendasikan reformulasi pasal terkait agar lebih jelas dan efisien. Penguatan LPSK. Anggaran yang memadai, perluasan layanan, dan sinergi lebih kuat dengan lembaga penegak hukum serta layanan kesehatan mental. Pendidikan sensitif korban untuk aparat penegak hukum. Pendidikan sensitif korban untuk aparat penegak hukum adalah pelatihan trauma informed approach, manajemen bukti untuk kasus kekerasan seksual, dan prosedur wawancara yang menghormati korban. Memperluas dan mengatur restoratif justice. Memperluas dan mengatur restoratif justice di sini membuat pedoman formal yang memastikan voluntaritas korban, transparansi, dan adanya safeguard agar rekonsiliasi tidak memaksa korban. Sosialisasi hak korban. Sosialisasi hak korban mencangkup informasi publik dan layanan bantuan hukum gratis untuk korban rentan agar mereka dapat memanfaatkan haknya atau mengajukan penggabungan gugatan dan mengakses LPSK dan sebagainya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.